Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Subhanallah, hari ini kita akan membahas tentang husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah akhir hidup yang baik, Masya Allah. Dan kita semuanya menginginkan kehidupan akhir yang baik. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menginginkan husnul khatimah. Subhanallah. Husnul khatimah adalah cita-cita tertinggi kita di dalam kehidupan kita. Masya Allah. Kalau kita berpikir, kalau kita merenung, ya Masya Allah, kalau kita mengevaluasi diri kita masing-masing, maka sungguh tidak ada yang paling baik yang akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dia menutup amalannya dengan husnul khatimah. Dan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang awalnya dia belum mengenal Allah, kemudian di akhir kehidupannya dari mulai proses dari mengenal Allah dia istiqomah, ya Masya Allah. Kemudian di akhir kehidupannya ia dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Dan ini yang diharapkan oleh kita semuanya, ya Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, kehidupan yang baik ya di akhir kehidupan kita ini adalah harapan kita semuanya, Masya Allah. Dan merupakan kebahagiaan tentunya ya teman-teman, yang sangat luar biasa ketika kita seorang hamba mendapatkan hal tersebut, ya Masya Allah, Masya Allah. Karena dari itu seharusnya kita mempersiapkan husnul khotimah ini dengan penuh kesabaran. Seseorang yang menginginkan sesuatu dari dunia saja, dia harus bersabar untuk berlatih. Misalnya atlet-atlet dunia, saya yakin ketika mereka menginginkan medali emas, atau misalnya orang-orang yang dia berambisi terhadap dunianya, saya yakin mereka pun mau menjalani proses untuk menggapai tujuan dunianya. Masya Allah. Apalagi kita yang ingin mendapatkan husnul khatimah, maka hendaklah benar-benar kita mempersiapkannya dengan baik. Subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, yang namanya kematian, ya subhanallah, itu pasti kita akan jumpai bersama. Masya Allah. Yang namanya kematian itu pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang merasakan kehidupan, ya Masya Allah. Kita belajar kembali bagaimana ingin mendapatkan husnul khatimah dengan petunjuk yang telah Rasulullah SAW telah jelaskan kepada kita semuanya. Dan subhanallah teman-teman, yang namanya sakaratul maut, ya sakaratul maut, itu subhanallah memiliki keadaan yang luar biasa. Saya akan bercerita tentang kisah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi setiap diri kita yang hidup itu pasti akan menemui kematian, dan setiap kematian itu ada sakaratul mautnya. Jadi Abdullah bin Ahmad ini adalah putra dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menceritakan sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Kata Abdullah, ketika ayahku Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dihampiri kematian, maka kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, aku duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya. Sedang ayahandanya berada dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Imam Ahmad kehilangan kesadaran. Hingga kami mengira, kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau itu telah wafat. Kemudian Imam Ahmad sadar kembali sambil berkata, tidak, belum, tidak. Kemudian ia mengucapkannya beberapa kali. Pada ucapan yang ketiga kali, kata Abdullah, aku berusaha bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, apakah yang telah engkau ucapkan di saat-saat seperti ini? Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan kepada anaknya, pada putranya, wahai anakku, apakah engkau tidak mengetahui? Maka kemudian kata anaknya, ya, tidak wahai ayahku. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, iblis terlaknat telah mendatangiku. Dia berada di hadapanku sambil menggigit ujung-ujung jarinya. Seraya berkata, hai Ahmad, engkau telah selamat dariku. Dan aku menjawab, tidak. Ya, Masya Allah. Sekelas Imam Ahmad saja teman-teman didatangi oleh iblis. Dan iblis berusaha menyesatkan manusia hingga detik akhir kehidupan kita. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini yang mesti kita ingat-ingat, Masya Allah, bahwasanya yang namanya keadaan detik-detik terakhir itu banyak sekali godaan yang Allah subhanahu wa ta'ala atau ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata yang namanya sakarat itu pasti ada sakitnya. Setiap orang berbeda-beda levelnya. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW saja di detik-detik akhir kehidupan beliau meminta air kepada
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Dan ini harus kita persiapkan sejauh-jauhnya ya. Maksudnya sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadapi sakaratul maut. Bekal untuk menghadapi kematian. Ini harus benar-benar kita persiapkan seperti kita sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Di antaranya teman-teman, yang perlu kita persiapkan adalah perbanyak mengingat kematian. Ya, perbanyak mengingat kematian. Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, "Aksiru dzikra hadimil laddat," yakni al-maut. "Fa innahu ma kana fi katsirin illa qallalahu wa la qalilin illa jazalah." Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya kecuali ketika dia mengingat kematian, kecuali Allah akan longgarkan di atas kesempitan tersebut. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas dalam kehidupannya, kemudian dia mengingat kematian tersebut, maka dia akan berusaha untuk berqanaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Sampai-sampai teman-teman, subhanallah, di antara bekal yang paling utama untuk diri saya, pastinya ini nasihat sebenarnya untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, adalah bekal iman, bekal amal salih. Bekal amal salih. Karena orang-orang yang telah didatangi kematian, maka ia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berbuat amal salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Jadi orang-orang kalau sudah didatangi sakaratul maut, itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan lagi ke dunia, bisa mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh. Tapi ternyata sudah tidak bisa lagi. Karena subhanallah, yang namanya kematian itu tidak bisa diundur barang sedetik pun. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Yang namanya kematian tidak bisa dimajukan barang sedetik pun. Ya, Masya Allah. Maka selagi ada kesempatan kita untuk beramal soleh, lakukanlah. Jangan pernah menutup kesempatan untuk kita berbuat kebaikan jika ada kesempatan untuk berbuat baik. Jangan pernah kita tinggalkan berbuat amal soleh, walaupun mungkin kita mengira amal soleh itu remeh. Karena bisa jadi amal soleh yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu kecil, di hadapan Allah menjadi besar karena sebuah niat. Masya Allah. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Ya, Masya Allah. Dan yang namanya amal soleh ini harus kita lakukan dengan kontinu, dengan istiqamah. Ya, Alhamdulillah sebelumnya kita telah membahas masalah istiqamah. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah teman-teman, di antara yang bisa kita lakukan setelah kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan husnul khatimah. Subhanallah. Wahai saudariku, jangan pernah kita menyombongkan amal soleh yang kita lakukan. Karena kita tidak akan ada yang tahu bagaimana seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya ya subhanallah, seseorang yang kelihatannya dohirnya itu dia melakukan amal soleh. Ternyata Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sebuah niat dalam hatinya. Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Subhanallah. Maka ini yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita lihat dalam diri kita masing-masing. Jangan pernah kita menyombongkan kita itu sudah beramal solih sampai ada rasa sombong dan akhirnya kita meremehkan orang lain misalnya ya subhanallah. Karena ini yang akan atau yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ketika seseorang sudah beriman, ketika seseorang sudah mentaati Allah, ketika seseorang sudah istiqomah, ketika seseorang sudah berdoa kepada Allah, memohon dengan sangat agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, Allahumma rizukna husnul khatimah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh kita meminta kepada Allah dengan bahasa kita. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Doa seperti doanya Umar, Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik waj'al mautina fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan setelah kita banyak memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, di antara yang bisa kita lakukan ya agar kita mendapatkan husnul khatimah teman-teman, bergaulah dengan orang-orang saleh. Bergaulah dengan orang-orang saleh. Ya subhanallah.
Karena kelak nanti kita nih teman-teman, kalau meninggal dunia, kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyolati kita itu orang-orang soleh. Ya, minimal orang-orang soleh itu yang kita saat ini bergaul ya akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Pastinya sebelum kita berjumpa dengan sakaratul maut, ya dengan kematian, pastinya orang solih itu yang kita saat ini bergaul, wanita-wanita solihah akan banyak mendatangkan manfaat untuk kita. Wanita-wanita solihah yang saat ini kita berteman dengan wanita-wanita solihah misalnya, maka dia tidak akan ridho ketika melihat kita berada di dalam jurang maksiat. Begitu pula ketika kita di detik-detik sakaratul maut, maka kita bergaul dengan orang-orang solih, mereka akan datang, keluarga kita akan datang dan berusaha untuk talqin kita dengan ucapan la ilaha illallah, Masya Allah. Dan ketika kita meninggal dunia, mereka pun akan menyolati kita ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bergaul dengan orang-orang solih ini penting banget ya teman-teman, Masya Allah. Dan setelah kita berdoa, maka kita harus banyak-banyak tengok. Bukan hanya amal solih yang dohir yang kita kelihatan saja ya, tapi juga amal solih yang berhubungan dengan hati. Tadi niat ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kemudian ridho terhadap takdir ya, subhanallah. Karena teman-teman, termasuk di dalamnya yang menyebabkan orang su'ul khatimah itu karena tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rasulullah SAW pernah beliau menjumpai seseorang yang sangat-sangat gemar berperang waktu itu ya di jalan Allah. Tiba-tiba ketika akan datang kematian kepadanya, Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menancapkan pedangnya ke perutnya. Dan betul, sahabat ini akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Subhanallah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Maka mari saya ajak diri saya dan teman-teman, adakah na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, rasa sombong di dalam hati kita? Adakah rasa ingin dilihat oleh orang? Adakah rasa tidak ridho dengan takdir Allah? Itu semuanya amalan-amalan yang berhubungan dengan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat hati seseorang, melihat hati kita ya, Masya Allah, Masya Allah. Setelah kita mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah, maka izinkan saya untuk sedikit memaparkan tanda-tanda husnul khatimah. Ya, Masya Allah. Ini ya teman-teman, jadi orang yang meninggal husnul khatimah ini Allah berikan tanda-tanda ya. Dan subhanallah, ini bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ya, Masya Allah. Di antara yang Rasulullah SAW jelaskan yang mendapatkan husnul khatimah itu ketika seseorang di akhir-akhir kehidupannya Allah berikan taufik untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini teman-teman, ketika kita masih hidup kita bisa mengucapkannya ribuan kali. Tapi ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, belum tentu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya keluh tidak bisa mengucapkan itu. Subhanallah. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya itu dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang diberikan taufik itu. Itu hanya orang-orang yang memang benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian di antara tanda-tanda husnul khatimah, ketika meninggal dia keningnya berkeringat ya, Masya Allah. Subhanallah. Karena ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, mautul mu'min bi'irkil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan keringat di kening ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di antara tanda husnul khatimah ketika seseorang itu meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Subhanallah, subhanallah. Dan kalau kita perhatikan banyak orang-orang solih itu Allah wafatkan. Ya kalau tidak di malam Jumat maka di hari Jumat ya, Masya Allah. Busyra, berikanlah kabar gembira kepada keluarga yang Allah telah wafatkan ya, sanak kerabatnya di hari Jumat ya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Para ulama mengatakan dia mendapatkan husnul khatimah ya, Masya Allah. Dan di antara yang tanda-tanda orang mendapatkan husnul khatimah ketika dia berperang di jalan Allah dan meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Di antara orang yang mendapatkan husnul khatimah itu karena dia meninggal dalam keadaan tenggelam, karena meninggal dalam keadaan terkena wabah penyakit, meninggal dalam keadaan tertimpa reruntuhan. Masyaallah. Orang yang dia meninggal dalam keadaan sakit perut, ya ini juga husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit ta'un,
Dan bagi para wanita ya, busyra, kabar gembira bagi kita wahai ibu-ibu. Di antara tanda seorang wanita mendapatkan husnul khatimah ketika dia meninggal dalam keadaan sedang melahirkan atau sedang nifas atau sedang hamil ya, Masya Allah. Masya Allah, karena Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan ya di dalam hadis-hadis beliau, kata beliau, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jamu'aha syahadah yajurruha waladuha bisaririhi ilal jannah. Dan wanita yang dia meninggal karena melahirkan ya masuk golongan orang-orang yang syahid, dan anak itu yang akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Allahu Akbar. Maka kita akan, subhanallah, yang namanya melahirkan itu sebuah perjuangan ya teman-teman. Kita mendapati ada kalanya wanita-wanita yang Allah takdirkan meninggal dalam keadaan melahirkan, dan ternyata itu syahid ya, Masya Allah. Maka jangan pernah bersedih ketika kita ditakdirkan sebagai seorang wanita dan diberikan tugas yang mulia, yaitu melahirkan. Karena itu adalah di antara sebab jalan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Subhanallah. Dan apabila ada orang yang meninggal karena terbakar misalnya, atau karena adanya tadi tertimpa reruntuhan, maka itu juga termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Subhanallah. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan termasuk ini yang paling penting ya, adalah orang yang sedang melakukan amal soleh. Dan ketahuilah wahai saudari-saudariku, tidaklah kita diwafatkan dalam keadaan sedang beramal soleh, kecuali itu merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Barang siapa yang dia membiasakan sesuatu, maka Allah akan wafatkan dengan kebiasaannya. Subhanallah. Sekarang tengok diri kita masing-masing. Kira-kira kebiasaan kita itu apa yang mendominasi kehidupan kita? Apakah kebiasaan kita sujud di hadapan Allah? Allah akan wafatkan ketika sujud. Kita sering mendengar ya teman-teman, ada hamba-hamba Allah itu yang sedang sujud di Masjidil Haram, yang sedang sujud di masjid misalnya ya. Kemudian setelah sujud tidak bangun lagi. Ternyata itu akhir kehidupannya. Ada juga yang kebiasaannya adalah seorang imam masjid ya, Masya Allah. Saya pernah melihat sebuah video itu ya. Masya Allah, seorang imam masjid sedang menjadi imam di sebuah masjid. Dan beliau sedang membaca Al-Quran. Subhanallah, ketika itu jatuh spontan yang di belakangnya maju untuk jadi imam ya, setelah selesai sholat dilihat sudah meninggal dunia. Dan kita pernah mendapati teman-teman orang yang memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka Allah wafatkan ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan di akhir kehidupannya itu sedang membaca Al-Quran. Bahkan saya pernah mendengar seorang syekh berceramah di sebuah ceramah beliau mengatakan ya, Masya Allah, ada seorang pemuda yang punya kebiasaan, dan Insya Allah ini kisahnya kisah sahih ya. Kisah yang bukan kisah yang tidak benar, tapi Insya Allah ini kisahnya benar. Jadi pemuda ini memiliki kebiasaan kalau di hari akhir pekan itu pulang ke rumah neneknya, bawa sembako untuk dibagi-bagikan di kampungnya, di kampung neneknya. Masya Allah. Dan kebiasaan pemuda ini hobi baca Al-Quran. Subhanallah, kata syekh yang saya dengar ceramah beliau itu, katanya ketika si pemuda ini sedang mengendarai mobil, di belakang mobilnya itu banyak sembako-sembako yang akan beliau bagikan di kampung neneknya. Tiba-tiba mobilnya itu di tengah perjalanan berhenti. Beliau turun untuk ngecek ada apa bannya atau apa yang menyebabkan mobilnya berhenti. Tiba-tiba dari arah belakang mobil kencang menabrak beliau. Masya Allah. Kemudian beliau dibawa ke ambulan ya teman-teman. Masya Allah. Dan subhanallah, kata yang menemani di ambulan itu, katanya dari mulut pemuda ini, dari tempat kecelakaan sampai rumah sakit itu, yang terlantun dari mulutnya beliau, dari lisannya, itu adalah bacaan Al-Quran. Ya subhanallah. Dan itu tidak bisa dibuat-buat teman-teman. Tidak bisa kita buat-buat. Kita nanti kalau misalnya mau sakaratul maut, keadaan kita harus baca Al-Quran. Tidak bisa. Itu sesuai dengan kebiasaan. Subhanallah. Dan Allah wafatkan dia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, dan dalam keadaan dia sedang dalam rangka bersedekah. Ya subhanallah. Ini kebiasaan yang dibangun oleh pemuda ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada juga sebuah buku yang teman-teman boleh baca bukunya ya. Kesaksian seorang dokter ya, kalau tahu bahasa Indonesianya ya. Itu dikarang oleh dokter spesialis bedah dan jantung, Dr. Khalid Al-Jubair. Beliau pernah bercerita tentang wafatnya seorang muadzin. Ya, lihat teman-teman. Jadi ada orang tuh hobinya itu ketika di dunia itu mau memandangkan azan. Dan pastinya, ya subhanallah, orang yang mau memandangkan azan itu kan datang ke masjidnya lebih awal daripada jamaah. Ya kan? Kan tidak ada orang muadzin itu datangnya terlambat. Ya subhanallah. Dan subhanallah, kata beliau, ya Masya Allah, ketika muadzin itu datang ke rumah sakit, Masya Allah, maka dokter jantung ini meletakkan stetoskopnya untuk melihat apakah jantungnya masih berdetak atau tidak. Yang terdengar ya di stetoskop itu alunan azan, Allahu Akbar, ya syahadu an la ilaha illallah gitu ya. Itu lantunan azan yang terdengar. Ya Masya Allah, subhanallah.
Dan akhirnya muadzin ini Allah wafatkan dalam keadaan jantungnya sedang beradzan. Masya Allah. Maka dokter ini penasaran, bertanya kepada keluarganya, ya apa yang di masa hidupnya itu, apa yang dilakukan sehingga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka keluarganya mengatakan beliau bekerja sebagai seorang muadzin ya di sebuah masjid, dan biasanya beliau datang 1/4 jam sebelum tiba waktu sholat. Kemudian beliau itu biasa menghatamkan Al-Quran ya dalam waktu yang sangat cepat, 3 hari, dan sangat menjaga lisannya dari kesalahan. Allahu Akbar. Maka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Dan ada juga orang yang dia memiliki kebiasaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amal soleh yang luar biasa, teman-teman. Jadi jangan pernah kita menganggap zikir kepada Allah itu sebuah hal yang remeh gitu ya. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan kita lebih tenang jiwa kita. Bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, Masya Allah, diceritakan oleh dokter tersebut, ada seorang pasien dibawa ke IGD, dan ketika itu yang mengantar tuh bercerita kalau pasien ini sedang sholat subuh, ya, kemudian pingsan di masjid, Masya Allah. Dan selama perjalanan menuju rumah sakit itu, sempat sadar, dan keluar dari lisannya itu zikir, ya, Masya Allah. Dan itu otomatis, ya, nggak bisa dibuat-buat, itu otomatis, Masya Allah, otomatis. Dan ketika keadaan semakin berat, ya, dokter itu membawa ke ruang ICU, dan tiba-tiba kata dokter itu dia mendengar suara tasbih dan tahlil. Masya Allah. Tasbih dan tahlil. Dan terakhir ketika orang ini yang hobi berzikir kepada Allah akan menemui kematian, maka Masya Allah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, sekarang pertanyaan untuk diri kita masing-masing, ya. Kebiasaan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kalau kebiasaan kita ternyata misalnya ya lebih mementingkan bisnis kita, maka yang paling ngeri itu ketika mendapatkan su'ul khatimah. Mendapatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ada sebuah cerita teman-teman tukang kain. Dia itu di akhir kehidupannya yang terjadi ketika dibantu oleh orang lain, ayo bacalah ilaha illallah, ayo bacalah ilaha illallah. Ternyata tidak bisa lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Yang ada dari lisannya itu terucap ya, kain ini harganya sekian, kain ini harganya semeternya sekian, ya Masya Allah, ya Subhanallah. Begitu pula saya pernah mendengar kisah tentang su'ul khotimah ya, karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Seorang polisi yang sedang bertugas di jalan, dan dia menemukan kecelakaan di jalan tersebut. Mendekatlah polisi tersebut mobil yang kecelakaan. Di dalamnya ada 2 pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kemudian polisi itu, ini kejadiannya di Riyadh, membantu pemuda ini untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Yang keluar dari lisannya pemuda ini adalah nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu. Ya, tidak bisa. Subhanallah. Keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Maka demi Allah, takutlah kepada Allah. Anak-anak muda yang saat ini membiasakan diri untuk menonton drakor-drakor, menyanyikan nyanyian-nyanyian. Yang paling kita takutkan itu ketika kita kelak menghadapi detik-detik akhir kehidupan kita. Akankah kita diwafatkan dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, atau ternyata lidah ini keluh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Dan mulai hari ini marilah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi melihat penilaian manusia di mata kita. Jangan lagi kita melihat penilaian manusia terhadap kita. Karena demi Allah, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, maka mulailah manusia yang kita kenal akan melupakan diri kita masing-masing. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat kita bergantung. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat kita kembali. Ya Subhanallah. Saya ajak diri saya dan teman-teman tentunya ya, benar-benar di dalam kehidupan ini kita harus banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan taubatan nasuha itu bisa menolong seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Masih ada waktu untuk kita kembali kepada Allah. Masih ada waktu lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Masih ada waktu lisan ini untuk membaca Al-Quran. Masih ada waktu badan kita untuk bisa mengerjakan sholat, ya Masya Allah. Maka mari manfaatkan waktu kita dengan baik sebelum ajal datang menemui kita, sebelum sakaratul maut mendatangi kita.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, naslih lana umurana kullah. Wahai Rabbku, Zat yang maha hidup lagi maha kekal, ya dengan rahmatmu kami memohon kepadamu, perbaikilah segala urusan kami. Dan janganlah engkau sandarkan urusan tersebut pada diri kami walaupun sekejap mata. Wahai Rabbku, Zat yang menolong hamba-hambanya, tolonglah kami agar engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang kita perbanyak doa. Kemudian banyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, karena kita tidak akan pernah tahu kapan hidayah Allah akan dicabut dalam diri seorang hamba. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akhir kajian tematik ya insyaallah. Qulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.